Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pondok Cerita. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pondok Cerita di sini. Perkenalkan, nama saya Yuni Pusung. Saat ini saya akan menjadi host untuk podcast kali ini. Nah, saat ini senang sekali saya bersama dengan narasumber muda yang bersedia untuk sharing perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita sambut Dear. Hai. Oke Dear, bagaimana kabar hari ini Dear? Puji Tuhan baik. Baik ya, luar biasa. Oke Dear, jadi di podcast kali ini kita mau tanya-tanya sedikit tentang Dear, mengenal lebih dekat lagi mengenai Dear. Kalau saya pribadi kan so kenal Pak Dear, tapi kalau orang Manado bilang itu mungkin cuma di kuliah. Tapi di podcast kali ini, torang mau tanya-tanya tentang Dear lebih dalam lagi. Boleh tuh Dear? Boleh. Oke Dear, Dear penama lengkap kalau boleh tahu? Nama lengkap Yohanes Mario Dear Putra. Yohanes Mario Dear Nama Putra. Alkitab sekali kan. Sekarang umur berapa Dear? Jalan 19. Jalan 19. Iya. Tahun berapa kan lahir kalau jalan? 2005. 2000. Oh, masih muda sekali. Berarti kita so lebih tua berapa tahun kan? Kita so mau 22. Oke, Dear. Dear ini kalau boleh tahu berapa bersaudara? Ada 4, cuma kakak yang pertama itu meninggal, jadi sekarang Oke. 3. Dear itu anak cowok satu-satunya atau ada? Ada 2 tapi satu yang masih paling kecil, bungsu. Oh, masih paling kecil. Terus Dear, pekerjaan sekarang lagi sibuk apa? Ada sementara kuliah atau ada kerja? Kalau untuk sekarang sih lagi kerja. Kerja. Iya. Jadi berarti di umur 19 tuh kerja ini. Berarti Iya. dulu ambil SMA atau SMK? SMK, STM. Oh, SMK. Jadi dari dulu tuh memang tujuan mau habis SMK mau langsung kuliah, mau langsung kerja atau memang ada hal lain? Sebenarnya sih kuliah, cuma kata orang tua mungkin 2 tahun ini sampai pas 20 itu 2 tahun fokus kerja dulu, jadi ada Cari pengalaman dulu. pengalaman. Baru habis itu mau mulai lanjut cari kuliah. Oke, Dear, dengar-dengar Dear ini kita pun sendiri tahu. Dear ini katanya suka menyanyi ya? Iya, suka. Dan dulunya itu pernah ikut audisi katanya. Iya. Bagaimana? Coba cerita Pak Sobat cerita yang menonton bagaimana Dear waktu itu mengikuti audisi. Itu kebetulan kita ikut tuh 2 audisi. Kalau di tahun 2022 itu ikut Indonesian Idol, terus Indonesian pas, Idol. Iya, pas 2023 lagi ikut ulang itu X Factor Indonesia. Oke, jadi berarti itu umur berapa itu Dear ikut audisi? Pas masih mau jalan 18. Dear kan ini suka menyanyi, pasti ada hal yang menginspirasi Dear untuk mengembangkan Dear Petalenta, atau ada seseorang kah yang bikin Dear itu kita mau mengembangkan Petalenta dengan mau ikut audisi, Jod. Siapa tahu kan boleh mau lebih dikenal orang. Sebenarnya dari kalau motivasi jadi penyanyi itu dari mama. Kebetulan mama juga dulu kan sempat bikin album, kaset-kaset Mama gitu. Mama iya. itu, berarti Mama penyanyi dan Iya, dulu. Mantap jadi sekali. sekarang lihat mama jadi suka mau ikut mama dulu jadi penyanyi. Kina sekarang tawarisi Pak Dear. Iya. Oke. Katanya Dear ini juga untuk mengisi waktu luang itu sering nyanyi di beberapa kafe. Iya benar. Terus Di- juga di Bitung dengan Manado. Oh, di Bitung nih. Kalau di Manado Iya. itu di kafe atau diundang di event-event begitu? Kalau event-event sih di Manado itu cuma 1 kali, cuma kebanyakan sih di Bitung di festival-festival. Oh, di festival-festival. Iya. Berarti orang-orang Bitung ini hampir semua kenal Pak Dear ini, dan Dear Pesuara ini berarti. Oke, Dear. Sekarang orang mau masuk mungkin lebih ke privasinya Dear, lebih masuk sedikit. Mau tanya-tanya tentang kehidupan Dear lebih dalam lagi. Nah, katanya Dear ini kebetulan kan Dear ini gereja di GPK Pondok Daud Bitung. Nah, ada yang cerita-cerita tentang Dear, yang katanya Dear ini dulu
dari kepercayaan yang lain. Boleh ceritakan itu, Dear? Benar, cuma dulu memang so di Kristen, cuma ada beberapa hal yang baking sampai tak rubah jadi tak pindah di kepercayaan yang lain. Cuma puji Tuhan sekarang so balik ulang ke kepercayaan Kristen. Oh, akhirnya sekarang memutuskan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Wow, itu keputusan yang besar ya di umur Dear yang masih muda ini. Nah, kita penasaran, Dear. Katanya Dear kan dulu itu pernah mengenal sosok Tuhan Yesus, tetapi yang belum mengenal sekali, Dang. Dan akhirnya nanti sekarang baru memutuskan untuk mengikut Kristus. Nah, mau tanya Dear, dulu itu bagaimana sih sosok Tuhan Yesus di mata Dear? Dulunya ya, Dear, waktu Dear belum mengenal Tuhan Yesus seperti sekarang. Kalau dulu sih mungkin masih karena pengaruh masih kecil, jadi belum benar-benar tahu dan Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi ya masih cuma cuma sekedar tahu kalau itu Tuhan, tapi belum tahu secara detail tuh Tuhan Yesus itu seperti apa. Cuma kalau sekarang ya puji Tuhan so banyak mengenal. Jadi belum mengenal sekali dan bagaimana Tuhan. Oke. Kalau boleh tahu kapan Dear memutuskan untuk kita mau mengikut Kristus, kita mau percaya Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar tahu akan Tuhan Yesus, tapi mengikut Kristus itu lebih dalam lagi dengan Dear masuk gereja, lebih mendalami, Dang, kalau orang bilang. Masih baru tahun lalu 2023 itu tahun lalu? Iya, Februari. Oh, Februari. Oke, katanya DRP Oma ini dari Kristen juga kan? Akhirnya Dear ikut-ikut Oma ke gereja atau dari bagaimana itu Dear? Sampai Dear boleh iya, itu sempat ikut Oma pertama kali ke gereja. Oh, pertama cuma ikut-ikut Pak Oma, akhirnya Dear dari situ mulai ada apa ya mau bilang mulai tergerak dan DRP hati. Oke. Kalau boleh tahu Dear, bagaimana proses Dear? Waktu itu kan pasti kalau tahun lalu Dear umur berapa itu? 18 atau 17? 18. 18 tahun. Bagaimana sih DP proses akhirnya Dear itu tergerak? Apakah ada seseorang atau dari pelayanan dari seseorang atau Dear lihat-lihat di HP akhirnya Dear itu tergerak? Biasanya kan orang kalau akhirnya mulai percaya dan mau mengikut Kristus itu biasanya dia orang bilang rupa takut tidak DP hati. Ada satu momen di mana dia tergerak DP hati dan akhirnya memutuskan kita mau percaya. Sebenarnya itu dari TP almarhumah TP kakak. Pas dia sakit itu masuk rumah sakit, dia sempat kayak sharing DP yang dia alami itu pas dia sakit kayak itu dia cerita ke kita. Mungkin kita itu sempat berpikir mungkin itu kayak cuma pengaruh dia sakit, jadi dia berpikir-pikir yang lain. Semakin berjalannya waktu itu di akhir tahun pas mulai rasa yang dia rasa kalau Tuhan Yesus itu bekerja Pak DP diri atau maupun Pak DP diri sendiri. Oke, jadi dari kakak kan, iya, dari Dear kakak. Akhirnya melihat perjuangannya DRP almarhum DRP kakak, akhirnya Dear mulai ada tergerak hati, mulai kalau orang bilang kepo Kang. Iya. Bagaimana suka Tuhan Yesus itu? Akhirnya dari situ Dear mulai muncul benih-benih untuk mau mengenal Tuhan. Oke, Dear. Mungkin selain hal dari kakak atau ada hal lain yang buat Dear, ada peristiwa lain kah yang buat Dear itu Tuhan Yesus itu berpengaruh sekali Kang pak kita kehidupan? Apa ada hal-hal lain yang buat Dear itu ada DP titik balik Dang? DP rupa misalnya ada orang yang memberkati Dear melalui DP pelayanan selain dari kakaknya Dear waktu itu. Itu sih dari ada peristiwa itu pas malam-malam itu kan kita tidur. Terus itu kita sempat dapat mimpi. Iya, dapat mimpi. Cuma kayak kita mau bilang detail DP mimpi enggak bisa karena enggak ingat. Cuma pas mimpi itu terus DP besok langsung chat telepon Oma bilang kayak mendadak bilang Oma suka sekali masuk ibadah DP hari Minggu. Itu Oma sempat kaget, baru juga kita langsung minta bilang Pak Mama kalau minta kok Ronald PWA. Itu kita sempat sharing ke Ronald kalau kita suka sekali masuk gereja. Itu udah sampai kayak kaget, senang. Oke.
Tapi ini sebelumnya dia itu belum belum masuk gereja atau ikut biar 1-2 kali. Oh itu memang belum sama sekali. Memang belum sama Iya, sekali. belum Dan sama sekali. akhirnya menghubungi siapa tadi? Ronald. Ronald. Kalau boleh tahu Ronald itu siapa? Ronald itu tapi omak pe koordinator di Komsel. Oh, komsel di gereja. Iya, di gereja. Oh, berarti DRP Oma ini cukup dekat dengan Ko Ronald ini. Akhirnya dia bisa berani mau minta nomor, langsung chat. Iya tuh chat Pak Iya, Ko iya. Ronald bilang kalau dia mau masuk gereja. Iya, Dan waktu masuk itu Ko Ronald pe tanggapan bagaimana? Pasti kan Ko Ronald tahu tuh DRP latar belakang waktu itu. Kalau dia sempat senang chat, terus dia juga kirim beberapa firman Tuhan, lagu-lagu. Quotes-quotes Itu- mungkin. Iya. Baru kalau bilang ya kalau suka besok langsung boleh ke gereja. Baru langsung DP besok dia Iya, langsung masuk. Langsung Di gereja apa? Di gereja ibadah umum atau di komsel? di waktu umum, itu? gereja umum. Ibadah umum. Dan akhirnya itu berapa lama sih dari Dear masuk gereja dan akhirnya memutuskan untuk mengikut Kristus? Itu waktunya sekitar 1 tahun. Kita baptis itu bulan Februari tahun ini 2024. Oke, jadi sorry, itu kan Dear masuk gereja 2023 awal. Iya. Akhirnya ada proses 1 tahun, Dear diproses, akhirnya Dear memutuskan untuk dibaptis. Waktu itu memutuskan untuk dibaptis, Dear bilang bagaimana? Dear langsung bilang ke orang tua atau langsung bilang ke pihak gereja? Pertama kita bilang di pihak gereja dulu, baru orang tua itu. Oh, pihak gereja dulu baru orang Iya. tua. Oke. Jadi bilang pas apa waktu itu? Itu kita sempat chat 3 orang. Itu Kak Sushi, Ibu Like dengan Koronal. Mau bilang apa? Kita chat atau bilang permisi Kak, suka sekali mau baptis. Suka sekali mau Iya. baptis. Baru dorang respon waktu dia bilang itu. Itu dong respon sempat kayak ini ada paksaan atau memang dari hati. Dorang tanya dulu betul-betul. Iya, kita bilang iya ini dari hati. Terus bilang yakin, kita bilang iya yakin 100%. Yakin 100%. Akhirnya dia Dibaptis. untuk dibaptis. Wow, itu kalau dibilang dia ini masih masih muda, tapi sudah mengambil keputusan yang besar. Apalagi kan berurusan dengan keyakinan. Itu luar biasa sekali Diar menurut kita ya. Oke, jadi pada saat memutuskan untuk dibaptis, akhirnya kan Diar bilang tuh Pak orang tua, keluarga itu sebelum baptis kan pastinya. Iya. Itu Diar bilang bagaimana ya waktu itu? Itu kita bilang pas mama di kamar, kita bilang Mak, tas mau baptis. Ama bilang kapan? Masih tunggu DP waktu, kata dong masih siap-siap. Mama sempat bilang yang penting yakin yang betul-betul, jangan cuma ikut Quran. Dia bilang iya enggak Mak, yakin ini. Kalau Oma kan yang Kalau Oma biasa. itu mama yang telepon. Oma bagaimana waktu itu? Kalau Oma bereaksi sih kita belum tahu sih, karena itu yang bilang kan dari mama yang sampaikan, Oh, bukan oke. kita pribadi. Kalau teman-temannya Dear, Kalau teman-teman sih pasti kan Dear punya, apalagi sering nyanyi di kafe. Dear pergaulan ini pasti besar dang. Maksudnya dari semua kalangan mungkin ada. Dorang bagaimana dorang bereaksi waktu tahu itu? kita sih nggak bilang semua sih, cuma bilang pas kebetulan itu malam minggu. Itu kita bilang Pak teman-teman yang situ sekitar Itu baptis atau 3 belum? orang sebelum DP besok. Sebelum. Kita bilang itu semua baptis. Dorang ya respon biasa. Cuma Oke. respon sekedar ya oh nggak apa-apa nu salah ngapain kepercayaan. Keputusan. Setelah dia dibaptis nih, apa sih yang dia rasakan atau tantangan apa yang dia rasakan, mau di kalangan mau di lingkungan keluarga atau di lingkungan teman-teman saat dia mulai percaya Tuhan Yesus? Kalau DP tantangan sih tuh banyak. Pertama dari keluarga, terus juga kayak teman-teman dekat, terus juga orang-orang di sekitar. Itu sempat kayak Salah satunya Yodear bilang ceritakan kalau di keluarga bagaimana, apakah ada hal-hal yang mengganjal, kalau di lingkungan teman-teman bagaimana? kalau dari keluarga sih ya DP itu dorang kayak sempat kecewa, terus marah memang. Berarti selain mama dengan oma Kang. Iya, dari keluarga yang menganut kepercayaan yang berbeda. Itu orang benar-benar kecewa, memang marah. Baru kalau dari teman-teman sama sih, dorang juga kayak sempat
bajau dorong bilang kalau kita so pindah di ini dorong mau ndak mau baku bawa, ndak mau. Mungkin teman-teman dekat, Iya, itu Kang. teman-teman Dekat yang so tahu Dear dari masih kecil, mungkin bereaksi sama yang Dear udah bilang. Terus waktu mereka dorang itu bereaksi begitu, Dear itu bagaimana? Apa tanggapan Dear? Kalau sobat sih Cuek kah atau biar Jo dorang mau bilang apa? kalau ya kita sempat kayak rasa itu rasa kayak rasa sedih kayak dorang so ndak mau batamang, cuma ya kita juga itu kita sempat cerita ulang ke Onal, kita bilang bagaimana Kang ini kok kayak dorang sama sobat Jawa, terus Onal respon ndak apa-apa, percaya kalau mengikut Yesus mau dapat teman-teman yang lebih dari dorang. Puji Tuhan sekarang terbukti yang Onal udah bilang itu. Karena Dear mungkin so iko-iko pemuda so Kang di gereja. Jadi Dear akhirnya boleh dapat teman-teman yang lebih lebih mengerti lah Dear perasaan, apalagi Dear so mengikut Kristus. Waktu join dengan pemuda di gereja itu bagaimana Dear perasaan? Apa ada perbedaan pergaulan di gereja dengan pergaulan yang di luar? Itu ada deh. Ada. Beda sekali. Bagaimana beda itu DP sekali. beda? Cerita dulu. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang ya sering kita biasa nongkrong mungkin lebih ke kayak kita mengenal mungkin yang ngerokok, terus mabuk, terus kalau bercerita pasti ada kata-kata hal duniawi Kang. Iya, kata-kata kasar itu pasti ada terus. Cuma kalau pas kita masuk di youth itu rasa berbeda, kayak di sini ndak ada yang sama dengan tapi pergaulan dulu. Jadi itu dalam hati kayak pas mau masuk ibadah youth itu kita sempat berpikir ndak mau jadi masuk karena kayak apa itu? Kayak terasa kayak kita yang paling nakal di sini kan, karena tapi mulu kan dulu sempat pernah bamaki di muka gereja. Jadi kayak itu cuma lama-lama mungkin karena so berbaur jadi ndak berhenti semua. So berhenti atau mulai rem-rem itu mulu? Itu kita berhenti kayak 1 kali. 3 itu dari mabuk, ngerokok sama Deng mabuk, deng baroko. Kata-kata kasar itu so berhenti sekarang. Oke, jadi kalau sorry ya kita tanya, kalau baroko itu kan kalau orang bilang setengah mati mau berhenti, nggak mungkin langsung 1 kali dong. Bagaimana dia proses itu? Mungkin kalau kita baroko kalau bilang masih baru ya, pas lulus sekolah itu masih memang baru-baru tes. Jadi pas kalau bagi kita kasih berhenti memang susah sih, karena kan apalagi kalau biasa kalau habis makan itu kan pasti cari itu. Cuma kalau pas kalau tapi cara supaya ndak baroko habis makan pergi batamang atau ndak putar lagu atau ndak jalan-jalan, jadi kayak supaya hilang tuh. Jadi sampai sekarang konsisten ndak baroko. Oke, sorry. Kalau yang satunya lagi? Yang mabuk. Kalau nggak apa-apa sih Dear, kalau memang nyak mau sharing, orang pun nyak mau maksa. Kalau mabuk sih sebenarnya bukan yang pemabuk sekali, cuma kalau tes atau kalau tipis-tipis dorong bilang. Iya, kalau datang dulu kan pernah dapat kayak undangan itu menyanyi di salah satu bar di Manado di Karpe. Itu kayak di situ tuh mulai tes kan, dorong tawarkan. Terus jadi acara-acara, jadi mulai kayaknya dari tes mulai terbiasa. Tapi puji Tuhan Kang, so terlepas dari bamabo, baroko dengan bamake. Oke. Pasti Dear, awalnya torang itu kalau mengikut Kristus itu pasti ada suatu hal yang torang mesti korbankan. Sama yang Dear bilang tadi, pergaulan, mungkin ada teman-teman yang bajau, tapi percayalah, kita pun percaya saat orang bajau pasti Tuhan mau ganti yang lebih baik lagi. Sama yang Dear bilang kan, Dear dapat teman-teman baru di Youth ACT yang boleh rangkul Dear, dan akhirnya dari pergaulan itu Dear boleh melepas pelan-pelan Dear ikatan yang ada di dunia. Oke, Dear, tadi kan kita sempat tanya Dear, seperti apa sosok Tuhan Yesus di mata Dear waktu Dear belum mengikut Kristus. Nah, sekarang kita mau tanya, seperti apa sosok Tuhan Yesus saat Dear sudah percaya, sudah mengikut Kristus sepenuhnya? Bagaimana sosok Tuhan Yesus di kehidupan Dear saat ini? Sebenarnya kan dari kayak Tuhan Yesus itu kan di mata orang kan berbeda-beda, tapi kalau dari kita pribadi kayak kita rasa Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar Tuhan,
Oke. Juga kayak tempat curhat, tempat forum mengeluh. Dulu juga saya sempat pernah memang ada masalah itu, kalau mau bilang sih masalah ekonomi dari pribadi. Aha. Nah kita sempat ya curhat sama mama, dengan oma mengeluh-mengeluh, terus mama bilang jangan minta ke manusia, mau kecewa. Minta ke Tuhan. Nah, terus juga oma bilang coba tes berdoa di kamar sungguh-sungguh, kalau perlu bersujud. Itu coba DP, itu DP pagi-pagi kita tes, memang kita putar lagu rohani, kita berdoa memang sesuai oma Menyembah bilang, Tuhan. nangis sampai boleh bersujud. DP siangnya itu yang kita punya masalah yang butuh sekali itu, Tuhan langsung kasih dari ada di tempat kerja ada tiba-tiba orang datang, terus dia kasih tip. Kebetulan itu juga memang yang kita Langsung butuh dijawab sekali. Tuhan. Itu sempat kayak merinding sendiri. Oke, jadi Diar ini dari doa begitu Diar percaya dan akhirnya Tuhan boleh jawab Diar berdoa. Selain hal itu dia ada ndak hal-hal yang saat Diar butuh sekali, tiba-tiba Tuhan langsung kasih dang? Itu ada itu waktu pas ada kegiatan di Di youth. youth. Itu di pas orang ada mau tukar kado atau di kafe. Oh, itu pas Natal sekarang. Iya. Oke. Itu sebelum itu kan kita sebelum OTW ke kafe itu kita dan TPAD ke toko for mau beli kado for mau tukar dengan teman. Kebetulan TPAD kasih lihat, dia kacamata hitam sama yang Nana suka. Terus kita tes pakai. Rasa suka mau beli sampai TPAD bilang beli jujang semua habis, kan kurang sedikit cuma ya kita bilang nanti aja belum terlalu perlu, nanti kalau ada kalau memang sebutuh sekali baru mau beli. Iya. Dengan juga sebelum itu kayak pas waktu kita awal-awal masuk kerja, itu kita memang butuh sekali tes, soalnya kan tapetasi yang itu rusak. Itu sempat mama suka kasih DP doi for beli, cuma kita tolak, tapi maksud kayak pakai nanti juga gaji pertama, jadi mau beli dan pas ditukar itu dia DP isi dalam kado itu memang benar-benar yang kita Sesuai yang dia. iya, itu ada tas dengan kacamata. Itu memang pas kita buka kayak ini yang Jadi sesuai dengan keinginan Iya. kebutuhan Diar. Sama kan orang bilang Tuhan itu mengerti apa yang menjadi torang pe kebutuhan. Jadi walaupun Diar mungkin cuma berkata dalam hati, tapi Tuhan sudah dengar. Akhirnya Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan Diar. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya, mau tanya Diar, dalam hidup kekristenan, hal apa sih yang ingin Diar capai? Seperti kalau di tempat kerja atau dalam karir kan pasti ada suatu hal atau goals yang pengen Diar capai. Misalnya kalau di tempat kerja, di karir itu, Diar mau kumpul doi begini supaya Diar mau beli ini. Nah, berbeda dengan hidup kekristenan. Apa sih yang Diar ingin capai? Suka sama dengan kayak mungkin lebih melayani Tuhan kayak Pelayanan. pelayanan kayak WL, Oke. singers itu memang suka sekali. Jadi Diar ini mau, karena Diar ini hobi menyanyi, jadi Diar mau pelayanan Iya. WL, singers. Nah, kalau sekarang Diar pernah nggak bawa WL atau bawa singers di gereja? Atau di ibadah-ibadah kecil dulu, rupa pemuda atau cell group? Kalau WL yang singers sih pernah itu kalau singers di ibadah umum, kalau WL di ibadah youth. Oh, pernah berarti kan Iya, di pernah dapat tunjuk. Dan waktu pertama sekali Diar itu bagaimana? Waktu dapat tunjuk, Diar bawa WL, pasti kan ada rasa gugup atau bagaimana? Itu sih Atau biasa karena Diar kan jam nyanyi tuh. sebenarnya ada dua faktor. Kalau mau bilang biasa sih iya karena sering nyanyi, cuma ini kan bedanya ini kayak mungkin melayani for Tuhan, jadi itulah DP ada rasa kayak nggak bisa kita, cuma ada teman-teman yang bilang sudah boleh itu ya. Jadi pertama menolak dulu Iya. dang. Pas latihan puji Tuhan bisa. Puji Tuhan bisa. Iya. Oke, Diar. Diar, seiring berjalannya waktu kan pasti kita itu nggak mungkin ada di zona aman terus. Pasti apalagi kita mengikut Kristus itu pasti ada hal-hal yang Tuhan mau uji kita, mau itu di tempat kerja atau di mana, Tuhan mau uji orang iman. Nah, menurut Diar itu apakah Diar itu mampu mempertahankan Diar iman di saat kita kan ingin tahu ujian apa yang akan kita hadapi nanti? Apakah menurut Diar itu apakah Diar mampu mempertahankan Diar iman?
Sebenarnya sih kalau dari jujur dari hati sebenarnya sih kurang yakin karena kan manusia kan DP hati kan bisa berubah tuh. Iya. Takutnya pas hari ini kita bilang oh boleh, DP mungkin bulan ke depan sonim boleh. Nah, jadi kita tidak bisa pastikan 100%, cuma ya kita mesti mau kayak usahakan, dengan mesti Berdoa iya terus. mesti jadi kayak tidak mau menjamin mau bilang boleh karena nanti takutnya DP beberapa bulan itu berubah ulang DP yang kita Dia bilang. pernah nggak merasakan hal tiba-tiba bagaimana ya? Kalau orang bilang itu rupa labil, dang. Tiba-tiba kita boleh nggak mau bertahan di jalannya Tuhan? Boleh nggak sih kita tetap di jalurnya Tuhan, dang? Pernah nggak sih dia merasakan hal tersebut? Kalau itu sih pernah sih di Merasa tahun-tahun- bimbang kalau orang bilang. Takutnya, oh kan takut akan besok kita mau melangkah, boleh nggak sih kita mau bikin ini atau bikin itu? Kalau itu sih pernah sih di tahun-tahun lalu, tapi kalau di sekarang ya so mau bilang so ndak terlalu yang sama dengan dulu. Kalau yang dulu memang masih labil sekali, tapi kalau di sekarang puji Tuhan so ndak seperti dulu. Jadi orang bilang so melangkah dengan iman Iya. dang sekarang. Jadi dia so apapun yang terjadi di depan, dia yakin Tuhan pasti campur tangan. Oke Dear, saat ini kan mungkin bisa dikatakan Dear ini sudah percaya Tuhan Yesus dan akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis. Nah, menurut Dear nih, bagaimana sih tanggapan Dear jika ada teman atau orang terdekat Dear tiba-tiba tanya, Dear apa sih yang membuat Dear ini percaya Tuhan Yesus? Bagaimana sih sosok Tuhan Yesus itu? Kalau tapi jawaban kalau ada beberapa teman yang kayak begitu Yang kita tanya. kayak jawab begini. Oh karena gue ini belum merasa sama dengan apa yang kita ada rasa pada diri yang kayak yang kita alami yang bikin kita yakin kalau Tuhan Yesus itu memang betul-betul Tuhan. Benar-benar ada. Nah, jadi ya dorang kayak sempat bilang iya karena kan memang so ini itu cuma tuh bilang nanti Jo kalau ngoni mau rasa pasti ngoni bikin hal yang sama dengan kita bikin Oke. sekarang. Nah, kalau orang tiba-tiba tanya, nah bagaimana mau rasa itu dang? Panggil masuk. Pagi masuk gereja. Dia pernah nggak panggil dia pertama masuk gereja yang dari keyakinan yang lain? Oh iya, sering itu banyak yang Sering kan? beda-beda teman dia panggil. Kita lihat juga di pemuda, dan kali dia panggil 2-3 orang Iya. masuk pemuda. Nah waktu dia panggil itu dorang bagaimana? Apakah langsung iyo atau ragu-ragu? Kalau Pasti ya- kan orang apalagi belum kenal, pasti kan apa sih maksudnya kita kan dari ini, kenapa kita mesti iko? Dorang reaksi itu bagaimana waktu itu? Kalau kita Japani sih pertama orang tolak kayak bilang malu lah, ndak pede dengan apa cuma bilang. Cuma karena malu. Iya, cuma kalau Oke. untuk karena dompet kepercayaan orang nggak pernah bilang, cuma dong bilang kayak malu, cuma tuh bilang nggak apa bukan nggak apa nanti sama-sama kita. Akhirnya ya sempat ada perdebatannya, tetap orang pergi masuk sama-sama ayut. Ada nggak DR Petamang yang waktu DR cuma satu kali panggil, tiba-tiba dia yang berikutnya dia yang so bilang, kita mau ikut kok ke gereja dengan, ada nggak atau Kalau itu sih belum ada sih. belum ada? Iya. Selalu DR kan Iya. yang ajak dan, tapi perbuatan DR itu luar biasa sih, nggak semua orang itu boleh dang mau itu kan sama dia yang bilang menjangkau jiwa-jiwa, tapi dia di umur sekarang itu dia so mulai belajar, apalagi dia ini masih baru, masih awal-awal, dia itu sudah mulai menunjukkan kalau dia itu bisa memberkati orang dengan panggil-panggil pada orang. Oke Dear, yang terakhir kita mau tutup dengan mungkin kalau Dear ada ayat emas atau quotes-quotes yang memberkati Dear selama 1-2 tahun ini. Kalau itu ndak ada, cuma ada lirik lagu sih. Oke, lirik lagu karena Dear suka menyanyi Kang. Kalau boleh tahu DP lirik lagu apa itu Dear? Itu lirik lagu yang ini. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Itu lirik itu yang bikin kita pas dengar lirik itu kayak entah tiba-tiba setiap selama 3 kali kita ibadat tiap kali dengar lirik itu kayak bulu-bulu nyawa selalu berdiri merinding terus tiba-tiba keluar air mata kayak entah oke apa cuma kalau dengar lirik di bagian Lagu itu yang
kalau nggak salah itu lagu tutup Kang di Iya, gereja. iya, itu lagu tutup. Jadi dia terberkati melalui lagu Iya. itu dan dia akhirnya nggak full sih, dia lagu cuma lirik itu sampai. cuma lirik itu. Iya. Akhirnya, tapi banyak juga sih Dear, selain Dear ada orang yang dimana masuk gereja hanya rasa biasa, waktu itu belum mengenal ya Tuhan Yesus lebih dalam, tapi karena dengar lagu atau terberkati dengan pelayanannya di gereja, akhirnya dia tergerak dan DP hati mau mengikut Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Oke Sobat Cerita, tidak rasa waktu kita sudah berakhir sampai di sini. Dari kesaksian yang Dear sampaikan tadi, saya pribadi juga merasa terberkati dan lebih semangat lagi untuk mengikut Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih untuk Dear telah meluangkan waktu. Semoga tidak bosan-bosan jika diundang lagi di Pondok Cerita. Oke semuanya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pondok Cerita.